Babak 16 besar Euro 2020 telah mengguncang segalanya. Tim unggulan seperti Jerman, Prancis, dan Portugal harus menerima kekalahan dan angkat koper dari kompetisi bergengsi ini. Berikut kekuatan dan kelemahan 8 tim tersisa dari yang tidak diunggulkan hingga yang berpotensi menjadi juara Euro 2020 yang dilansir dari berbagai sumber. Nomor 8, Ukraina. Tim kuda hitam yang paling tidak diunggulkan dan paling bahagia saat ini pastilah Ukraina. Di luar dugaan mereka berhasil meredam Swedia di babak 16 besar Euro 2020. Ukraina memang tidak terlalu diunggulkan untuk terus melaju hingga ke babak semifinal. Bahkan di atas kertas, Inggris yang bakal mereka hadapi di perempat final diprediksi tidak akan terlalu kesulitan melewati Ukraina. Nomor 7, Republik Ceko. Republik Ceko dikalahkan oleh Inggris di babak penyisihan grup tetapi justru berhasil mengalahkan Belanda untuk sampai ke perempat final. Mereka solid, tangguh, dan cerdas di lapangan, walau terkadang tim ini tidak terlalu menarik untuk ditonton. Dan pertandingan mereka melawan Denmark di perempat final adalah salah satu yang paling sulit untuk dipilih siapa pemenangnya. Nomor 6, Swiss. Kebahagiaan yang lebih besar adalah ketika Swiss berhasil menyingkirkan juara dunia Prancis dalam pertandingan di mana mereka terlihat seperti terkubur di pertengahan babak kedua. Mereka bisa bangkit dari ketertinggalan 3 gol melawan Prancis hingga bisa bermain imbang dan akhirnya memenangkan drama adu penalti. Swiss menunjukkan kekuatan dari kemauan yang luar biasa. Tapi apakah mereka sudah memainkan partai final mereka? Kita akan mengetahui jawabannya ketika mereka akan bertanding melawan Spanyol nanti. 5, Denmark. Tim dinamit Denmark lolos dari babak penyisihan grup dengan gelombang emosi yang luar biasa setelah insiden Christian Eriksen di pertandingan pembuka mereka. Padahal, mereka telah menjadi favorit sentimental banyak orang di Eropa. Mudah untuk melupakan bahwa mereka juga semakin memainkan sepak bola yang brilian. Bahkan tanpa pemain terbaik mereka, dengan tulang punggung yang kokoh, persatuan tim yang hebat, dan beberapa pemain berbakat di lini depan. Mereka adalah kuda hitam sebelum turnamen dimulai. Dan sekarang setelah mereka berada di jalur yang lebih mudah, muncul desas-desus bahwa keajaiban tahun 1992 bisa terulang kembali. Jika mereka melakukannya, itu akan menyaingi dongeng terbesar Denmark. Nomor 4, Spanyol. Dengan persiapan yang buruk dan dirusak oleh persoalan pandemi COVID-19 untuk turnamen ini, Spanyol memulai kompetisi dengan sangat lambat, dengan 2 hasil imbang melawan Swedia dan Polandia. Namun secara mengejutkan mereka menaklukkan Slovakia dengan kemenangan cukup telak. Jiwa matador Spanyol akhirnya meronta, mereka berhasil meredam Kroasia dari babak perpanjangan waktu. Kendati demikian, masih terasa sulit untuk mengatakan apakah mereka sekarang berada jalur yang tepat untuk menjadi juara, atau skenario itu bisa saja berantakan. Terlepas dari itu semua, mereka tetap menjadi favorit saat melawan Swiss. Jika berhasil melewati itu, Spanyol tetap menjadi tim favorit juara. Nomor 3, Italia. Italia tetap menjadi favorit juara Euro 2020. Mereka menunjukkan kelasnya saat melawan Austria di babak 16 besar. Roberto Mancini membuat mereka memainkan sepak bola yang indah dan pasukannya memiliki kedalaman bermain dan semangat tim yang hebat. Namun masih ada tanda tanya, apakah mereka bisa mempertahankan penampilan dominan mereka melawan sederet tim papan atas. Bagi Italia, mereka untuk memenangkan turnamen, mereka harus mengalahkan Belgia, lalu mungkin Spanyol, lalu mungkin Inggris. Mungkin mereka bisa melakukannya, tapi generasi pemain Italia ini belum pernah mencapai level setinggi itu di turnamen sepak bola sebelumnya. Nomor 2, Inggris. Inggris baru saja mengalahkan Jerman dengan kemenangan yang bakal dicatat sejarah. Kemenangan itu sudah cukup memberitahu kepada dunia bahwa pasukan Southgate benar-benar hebat. Padahal, sebelumnya Inggris tidak memainkan sepak bola turnamen yang cerdas atau sebenarnya hanya sedikit kurang kohesi. Kemenangan 2-0 atas Jerman menunjukkan bahwa mereka akan sulit untuk dikalahkan oleh siapapun. Southgate tampaknya telah belajar banyak dari tim Prancis dan Portugal yang memiliki kemenangan di 2 turnamen besar terakhir. Meskipun syarat dengan gaya bermain menyerang, namun Inggris juga fokus dan tetap solid dalam bertahan, sambil mengandalkan para pemain di lini depan untuk menyerang pada saat yang tepat. Di atas kertas, Inggris yang bakal menghadapi Ukraina diprediksi bakal lolos dengan mudah.
Nomor 1, Belgia. Dengan kekalahan Prancis, Belgia menjadi tim yang ditakuti dan harus dikalahkan oleh para pesaingnya. Mereka memiliki skuad terbaik, striker terbaik dalam diri Romelu Lukaku, dan mereka memiliki pemain dengan pengalaman menjalani turnamen. Sementara Belgia tidak terlihat terlalu mengesankan dalam beberapa permainan mereka. Namun mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan tampaknya mereka membutuhkan beberapa level lagi untuk ditingkatkan. Meski begitu, dengan dua pemain terbaik mereka Kevin De Bruyne dan Eden Hazard yang cedera ketika melawan Portugal, menjadi ujian terbesar bagi Belgia di pertandingan berikutnya melawan Italia. Berhasil melalui itu dan mereka akan sangat sulit untuk dihentikan.